Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang seputaran efek yang merugikan dari bahan kimia terhadap seluruh sistem makhluk hidup. Toksikologi forensik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh. Toksikologi forensik berkaitan dengan penerapan ilmu yang menelaah tentang kerja dan efek berbahaya zat kimia atau racun terhadap mekanisme biologis atau organisme, serta untuk kepentingan peradilan. Bidang kerja toksikologi forensik meliputi 1. Analisis dan evaluasi racun penyebab kematian. 2. Analisis ada atau tidaknya kandungan alkohol dan obat terlarang di dalam cairan tubuh. 3. Analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tujuan dari analisis toksikologi forensik adalah dapat membuat suatu reka rekonstruksi suatu peristiwa yang telah terjadi, sampai mana obat tersebut telah dapat mengakibatkan suatu perubahan perilaku dalam proses pembuktian pembunuhan, serta manfaat toksikologi sebagai media pengungkap dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun. Toksikologi forensik sangat penting diberikan kepada penyidik dalam rangka membantu penyidik polisi dalam pengusutan perkara antara lain mencari, menghimpun, menyusun, serta menilai barang bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Baik, sesuai dengan tujuan dan analisis toksikologi di atas, di sini semua kasus-kasus yang kita temukan tidak semua memerlukan toksikologi forensik, sebab kasus-kasus tersebut dapat kita golongkan menjadi 3 bagian, yaitu kematian akibat keracunan yang meliputi kematian mendadak, kematian di penjara, kematian akibat penanganan medis, kematian akibat kebakaran hutan yang dapat disebabkan oleh efek samping obat ataupun kesalahan penanganan medis, kecelakaan fatal maupun tidak fatal yang dapat disebabkan atau yang dapat mengancam diri sendiri ataupun orang lain yang pada umumnya disebabkan oleh pengaruh obat-obatan, pengaruh alkohol ataupun narkoba, penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus keracunan yang dapat disebabkan oleh penggunaan obat-obatan, penggunaan alat kesehatan, makanan dan bahan berbahaya lainnya yang dapat atau tidak memenuhi standar kesehatan. Klasifikasi racun. Racun adalah suatu zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan sakit ataupun kematian. Racun terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah racun anorganik, terbagi menjadi 2, yaitu racun korosif dan racun metalik dan non-metalik. Racun korosif ini adalah racun yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel-sel yang terkena akibat efek lokal. Racun korosif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asid korosif, alkalin korosif, dan organik korosif. Yang kedua adalah racun metalik dan non-metalik, yang terdiri atas semua racun yang mempunyai elemen logam dalam molekulnya. Nah, yang kedua adalah racun organik. Racun organik terdiri dari racun volatil dan non-volatil. Racun ini mengandung senyawa turunan dari alkohol, yaitu metil alkohol atau metanol. Yang ketiga adalah racun gas. Racun gas terdiri dari senyawa karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang keempat adalah racun lain-lain. Racun ini termasuk dalam golongan insektisida, racun binatang, dan racun makanan. Pemeriksaan toksikologi forensik. Nah, pemeriksaan toksikologi forensik tersebut dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah pemeriksaan di tempat kejadian atau TKP. Pemeriksaan di tempat kejadian atau TKP tersebut dilakukan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan sebanyak-banyak mungkin dan untuk mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyak mungkin pula. Pemeriksaan dari luar. Nah, pemeriksaan dari luar tersebut dapat kita lakukan dengan banyak hal. Yang pertama adalah dari bau. Nah, dari bau yang tercium dapat kita peroleh dan dapat kita tentukan apakah racun apa yang telah diminum ataupun yang dimakan oleh korban. Nah, yang kedua adalah dari pakaian. Pada pakaian dapat ditemukan bercak-bercak yang disebabkan oleh tercemarnya racun yang ditelan atau dimuntahkan. Dari lebah mayat. Warna lebah mayat yang tidak biasa juga mempunyai makna, karena warna lebah mayat
pada dasarnya adalah manifestasi warna darah yang tampak pada kulit. Nah, yang ketiga adalah segera. Pemeriksa harus segera berada di samping mayat sambil menekan dada mayat untuk menentukan apakah ada racun yang tidak dapat keluar dari hidung ataupun dari mulut. Perubahan warna kulit. Biasanya, kulit berubah menjadi warna kelabu, kebiru-biruan, ataupun berwarna kuning. Dan yang keenam adalah pada kuku. Kuku orang yang keracunan bisa menebal dan tidak teratur. Yang ketujuh adalah pada rambut. Pada seseorang yang keracunan, biasa ditemukan kebotakan pada rambut. Dan yang terakhir adalah pada sklera. Nah, pada sklera tersebut terdapat perdarahan pada seorang yang keracunan. Pengambilan sampel pada toksikologi forensik. A. Lambung dan isinya. B. Seluruh usus dan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak sekitar 60 cm. C. Pengambilan darah dari jantung. D. Pengambilan hati sebagai tempat detoksifikasi. E. Ginjal diambil keduanya. F. Otak. G. Urin diambil seluruhnya. H. Empedu diambil karena tempat ekskresi berbagai racun. I. Jaringan sekitar suntikan, jaringan otot dan lemak di bawah kulit dinding. Toksikologi forensik merupakan salah satu cabang toksikolog yang memusatkan perhatian pada analisa yang berperan dalam penegakan hukum dan peradilan. Secara umum, tugas toksikologi forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisa racun baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam satu laporan atau surat keterangan ahli ataupun saksi ahli sebagai bukti di dalam tindakan kriminal atau forensik. Di pengadilan, pengambilan sampel pada jaringannya, kemudian diperiksa melalui berbagai metode analisa secara kimiawi,